Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh sinina tomat waktu engke hadire. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita nasabak pung Allah subhanahu wa ta'ala dan kak makukwe nawering ngupi yaseng tepe. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keimanan. Nasabak ya kode gaga tepe mustahil kita bisa melaksanakan sebuah perintah yang belum jelas apa manfaatnya, yang belum kelihatan di depan mata kita. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita fid dunya wal akhirah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nabi yang senantiasa mendoakan kita, senantiasa memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Nabi yang dek nang kenapa tu niladongi, bahkan Nabi tidak ridho masuk surga kalau belum masuk semua surga umatnya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini masih ada waktu sekitar setengah jam menuju waktu isyraq. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan, kita dengarkan hari ini bisa sampai. Itu ada 3 materi, setiap materi saya sampaikan 7 menit. Mudah-mudahan letu yang sudah diringkas seringkas-ringkasnya. Sebelumnya hadirin, sini atau mata ke hadire, marilah kita sama-sama dulu mendoakan umat Islam pada umumnya, mendoakan kampung kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan masjid kita ini. Semoga keadaan Ramadan masih tetap bertahan sampai di luar Ramadan. Walaupun dena mapuas tawe, tetap make suasana nih, tetap marwah masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga suasana ibadah, semangat beribadah tetap seperti sekarang, walaupun sudah melewati bulan Ramadan. Yang kedua, walimanaki untuk saling bermuhasabah. Agar muhasabah introspeksi diri. Mengingat dan mengulang kembali betapa banyak rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Eganna pamasena peng Allah subhanahu wa ta'ala naweringi dalam setiap amal kita. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Fadilah-fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi, baik itu yang berupa harta ataupun ibadah-ibadah, pada dasarnya nasabah pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau diulang-ulang. Ini yang mau dimuhasabahi. Ini yang mau diintrospeksi. Bukan kita mau ulang-ulang. Beka sagan atemma. Beka sagan ni puasaku. Sagan ni tarawihku. Seakan-akan kalau kita mau menghitung itu, kita terlalu angkuh. Padahal semua itu bisa kita lakukan karena pamasena peng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ulimana ki semua jamaah, khususnya untuk diri saya sendiri, untuk bukan hanya bermuhasabah, tapi bermuzakarah. Agar muzakarah saling ingat mengingatkan. Nah, sebab pada dasarnya, ya kobe ke siulan nih, maring kelinga carama. Itu macam mana itu? Ustaz mana nih? Apa? Engkau mana itu hebat, orang bicara kaya sana podium. Bahkan ya membicara ngopak, maring kelinga. Bahkan engkau na ipakuling ya ceramah. Ya apalah nih apa materinya. Makanya temanya bermuzakarah, saling ingat mengingatkan. Bisa jadi engkau matu salah terbuka, bahkan engkau napura tengkalinga, tapi niatnya untuk saling ingat mengingatkan.
Materi yang pertama yang mau saya sampaikan tentang fenomena yang mungkin sering kita alami namun tidak kita sadari, yaitu awakhir Ramadan, akhir-akhir, istilah akhir. Kondoku Pak Guru ke pesantren ini, mungkin hampir semua sekolah juga akan merasakan seperti ini, bahkan setiap guru akan merasakan. Magiro murid-murid santri-santri, setiap di akhir tahun atau tahun pelajaran akhir atau kelas telu nih, kelas telu SMP, kelas telu SMA, terbagi dua. Angka tak tambah rajinna, angka to tak tambah mukutui. Dan saya sudah survei, saya sudah teliti waktu tanang yang dulunya malas-malas waktu masih kelas 1, masih kelas 2, pas akhir-akhir tahun mau liburan, mau tamat, tiba-tiba semangat. Mungkin ada yang rasakan di antara kita juga. Waktu tanya kenapa? Terakhir minus tas, jawabannya. Saya mau menjadi husnul khotimah katanya. Mika matang-matangan. Mungkin waktu kelas 1, kelas 2 saya mau kutu-kutu, tapi pas terakhir ini saya mau semangat. Dan ini mungkin yang kita rasakan sekarang. Sebagaimana dalam beberapa hadis. Bahwa kalau 10 akhir Ramadan itu Nabi sudah, Masya Allah, luar biasa ibadahnya. Ada juga kebalikannya. Ini yang kebalikannya yang saya aneh mendengarkannya. Gitu sih kutu-kutu ya kok akhir Ramadan, kok terakhir masih sekolah. Menotam. Terakhir tuh nih. Tidak ada juga anuku. Alasannya seperti itu. Sudah maka juga bersungguh-sungguh waktu kelas 1, kelas 2 ini terakhir. Bahkan ada, nauzubillah min zalik, tambah nakal di waktu kelas 3. Mungkin ada di antara kita pernah merasakan ini dua fenomena yang kita rasakan, bahkan yang kita lihat, bukan hanya di sekolah. Bukan hanya di pesantren, tapi di masyarakat sosial. Sama seperti sekarang. Akhir Ramadan, pasti terbagi dua tuh. Angka tambah semangat, angka tambah maloyo. Begitulah iman. Dan masing-masing punya alasan. Alasan yang tambah semangat, bukan hadis Nabi maka data. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Kalau akhir-akhir itu penentunya amal. Akhirnya apa dampak negatif dan dampak positifnya? Yang biasanya itu awal-awal Ramadan lemas-lemas dulu. Kenapa kalau loyo waktu amal Ramadan? 10 sampai 15. Belum masuk waktu-waktu mustajabnya Lailatul Qadar. Nanti 10 akhir Ramadan baru saya semangat. Ini kan dampak negatifnya kalau kita mau melihat. Kalau yang kedua, maka itu sih kok makutu-kutu no. Waktu mau akhir Ramadan, kenapa tidak pergi lagi tarawih? Kenapa lagi tidak mengaji? Purani ulah bagi waktu 10 awal Ramadan. Purani saya sudah semangat waktu 10 awal, 10 yang kedua. Sekarang saya tinggal semangat belanjanya, semangat pergi cari makanan, pergi siapkan makanan untuk lebaran. Padahal dia juga punya alasan. Riwayat mengatakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ning itu makanja pamulana, makanja itu akhirnya. Terus apa solusinya? Kalau yang akhir semangat tapi awalnya loyo-loyo. Ada juga yang awalnya semangat tapi akhirnya loyo-loyo. Apakah hadis yang menceritakan Nabi itu semangat 10 akhir Ramadan, waktu 10 awal Ramadan tidak semangat? Tidak. Nabi tetap orangnya, semua Nabi, semua Rasul, imannya setiap hari semakin meningkat. Tidak naik turun. Tapi menjadilah kita pribadi sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan kita motivasi. Nalingi semangat, pikirubatena, ini amalan bukan karena terkesan suasana. Ini amalan bukan karena hanya 10 akhir Ramadan. Bukan hanya karena mencari Lailatul Qadar. Ya, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi lebih bagus kalau kita tingkatkan lagi motivasi kita. Bahwa semata-mata rahmat Allah, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa saya tadi yang pertama, semoga selesai bulan Ramadan, tetap suasana Ramadan. Semoga selesai bulan Ramadan, tetap safnya sholat subuh seperti ini. Bisa kira-kira jemaah? Insya Allah Pak ya, bisa ya? Itu materi yang pertama, 7 menit selesai. Materi yang kedua yang mau saya sampaikan tentang fenomena khilaf dan ikhtilaf. Dan mungkin sekarang kita rasakan. Jadi ikhtilaf dan khilaf ini tidak bisa, tidak usah kita permasalahkan selebar-lebarnya, tidak usah kita bingung. Bahkan masih ada yang sering bertanya sama saya. Terutama yang masyarakat-masyarakat yang belum terlalu dalam pelajari ilmu agama.
Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi keinginan kita. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Sebenarnya kalau Allah ingin, kalau Allah berkehendak, bisa saja dunia semua umat Islam ini satu mazhab, bisa saja satu pendapat, satu nabinya, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Faktanya terjadi apa? Banyak sekali perbedaan pendapat. Itulah namanya khilafiyah. Seperti yang kita tadi rasakan sekarang. Ya. Angka mazhab Hanafi, Syafi'i. Apa yang mau kita ambil dalam setiap perbedaan ini? Angka itu dari tangkelinga, walaupun menurut sebagian orang bukan hadis, ada juga yang mengatakan ini perkataan yang tanpa tuan saja. Merepek mangkelinga apa Ustaz Makada? Ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu baina ummati rahmatun. Perbedaan pendapat itu sebenarnya rahmat. Bukan perbedaan yang sekedar bertengkar, yang melahirkan pertengkaran atau permusuhan. Tapi sebenarnya rahmat. Karena begitu banyak runtuh hikmah-hikmah kenapa adanya perbedaan pendapat. Setelah kita lihat perbedaan pendapat bukan hanya dalam masalah menentukan kapan lebaran. Bukan hanya menentukan apakah kunut atau tidak kunut. Tapi itu banyak sekali hikmah yang kita bisa rasakan. Matu diterasakan ya lokisi di kampung, yang mana kampung itu yang bermazhab Maliki. Mungkin seperti di Tanah Suci. Lokisi di kampung yang ada bermazhab Hanafi semua. Jadi kita akan heran sendiri, ternyata banyak sekali biasa pendapat. Makanya salah satu motto dalam pesantren itu bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Ini kan semua masalahnya furu'iyah. Selama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih rukun iman, masih rukun Islam, perbedaan-perbedaan pendapat itu bukan sebuah halangan, tapi sebuah rahmat untuk memudahkan kita semua. Memudahkan kita dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa untuk menghadapi khilafiyah itu adalah toleransi. Bahasanya agamanya itu tasamuh. Tasamuh atau toleransi. Dan toleransi tidak bisa kita dapatkan tanpa adanya perasaan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau cinta sama Allah, kalau kau betul-betul beramal, mau kau puasa, mau kau lebaran karena Allah, pasti ada cintamu. Kalau mau kau cinta, ikuti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah contoh orang yang paling tolerir di dunia ini. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita tidak ada masih sedikit perasaan cinta tak, papojita lo pun Allah Subhanahu wa taala, papojita lo silus serta ai, baru berbeda sedikit, baru langsung sinis mi muka tak. Ya. Kenapa? Karena masih sedikit cintanya. Masih sedikit keinginannya untuk mendapat rahmat Allah, masih sedikit keinginannya untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pegang tadi ini perkataan ikhtilafu ummati rahmatun, Masya Allah. Banyak sekali rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam perbedaan pendapat. Sudah 7 menit materi yang kedua. Materi yang ketiga dan sekaligus materi yang terakhir, yaitu perihal tentang zakat, sedekah dan infak. Ini kaitannya masalah ibadah sosial, hablum minan nas. Pesan kepada seluruh jamaah, kepada seluruh pemberi zakat, kepada seluruh pemberi sedekah, pemberi infak, kepada seluruh pemberi THR, sekaligus juga kepada seluruh penerima zakat, kepada seluruh penerima sedekah, penerima THR. Satu yang perlu kita pegang selama kita bersedekah, berzakat, berinfak. Yang pertama, satu yang paling utama yaitu dekna capu waramparata ya masih dekat. Tidak akan habis. Saya berharap sekali semangat sedekahnya di masjid ini sama seperti nanti setelah Ramadan, tetap semangat sedekahnya seperti ini. Tidak akan ada habis itu harta kita kalau kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah ikhlas atau tidak ikhlasnya, maka depan ditata lebih baik ikhlas kita menyumbang 1 juta daripada tidak ikhlas menyumbang 1000. Ya. Artinya apa? Semakin banyak kita akan melatih keikhlasan kita. Yang kedua, saya pesankan untuk semua penerima, apakah itu penerima zakat,
penerima sedekah, penerima infak, ataupun penerima THR, aja tuh menguah. Jangan tamak. Karena pada dasarnya istilah bakhir, istilah kikiri atau masekke, itu karena banyaknya orang-orang menguah. Banyaknya orang-orang kikir, tidak syukur. Yelengi make, masa ke yelengi. Akhirnya lahirlah istilah. Ngejudge mi orang, nilai mi orang yang pemberi, sikki pagir. Padahal kan yelengi. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf itu, kitab-kitab sufi tidak ada pembahasan tentang kikir, yang ada tentang toma'. Bagaimana menghindari sifat toma'. Apa solusinya kita menghindari sifat toma'? Perbanyak bersyukur. Perbanyak qanaah, menerima ketetapan Allah, menerima apa yang dikasih kita sekarang, itu yang terbaik. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al khairu bima yaqa. Agi-agi terjadi, itulah yang terbaik. Ya kusake ya lekut THR, alhamdulillah. Eko sakim ya alhamdulillah. Jangan sudah dikasih begini, mengomel lagi. Ini gabab mi duina sakir menalenga. Kan biasa sering kita dengarkan seperti itu. Makanya itu loh pesan terakhir untuk semua jamaah dan untuk diri saya sendiri. Kita sebagai pemberi jangan ragu untuk memberi, karena harta tidak akan habis. Jadikanlah harta yang kita sedekahkan, apakah itu harta berupa waktu, berupa harta berupa uang, dan lain sebagainya, itu akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Dan yang kedua, bagi penerima aja tuh menguah. Jangan ki merasa selalu kurang, tapi selalu bersyukur. Apa yang dikasih pada hari itu, itulah yang terbaik pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah dan muzakarah untuk kita semua, terlebih-lebih untuk pembicara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.